Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang berjumlah sebanyak 3 orang dengan nama Esa Silviana Rosa dengan nomor NIM 21023125 dan saya sendiri Gedi Citra Arifin dengan nomor NIM 21023126 dan yang terakhir Indah Wayudi dengan nomor NIM 21023128. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan sebuah pentingnya pembelajaran dasar-dasar ilmu pendidikan bagi calon pendidik maupun guru, yang dimana tentang pendidikan tersebut yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam dan kandungannya pun berbeda dari yang satu ke yang lainnya. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, atau mungkin bisa jadi aspek yang menjadi tekanan, dan juga karena falsafah yang melandasinya. Baik, pendidikan sebagai proses itu memiliki 5 macam. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai proses transformasi budaya, yang diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistematik yang terarah kepada bentuknya kepribadian diri kita. Yang ketiga yaitu pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Yang keempat itu ada pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, yang diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembekalan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran. Kelima yaitu ada definisi pendidikan menurut GBHN, yang memberikan tentang batasan pendidikan nasional sebagai berikut. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, yang diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dan di sini pendidikan tersebut ada tujuan dan proses pendidikannya. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Pendidikan memiliki 2 fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan suatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Yang kedua yaitu proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan menggeledah pada 2 segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, mikro. Adapun tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal. Baiklah, di sini videonya akan dilanjuti oleh Esa Silviana Rosa. Kepada Esa Silviana Rosa, kita persilakan.
Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Esa Silviana Rosa dengan NIM 21023125. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Selanjutnya ada kualitas pendidikan. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Proses pembelajaran lebih diarahkan kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terdapat beberapa hal yang perlu ditanggapi dari konsep pendidikan menurut undang-undang tersebut. Antara lain, yang pertama ada pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. Kemudian yang kedua, ada proses pendidikan. Proses pendidikan yang terencana diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses dan hasil belajar. Kemudian yang ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi kepada siswa. Dan yang terakhir, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan siswa memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, membentuk kepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini berarti proses pendidikan berujung kepada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan atau intelektual, serta pengembangan keterampilan siswa. Ketiga aspek inilah atau sikap, kecerdasan, dan keterampilan, arah dan tujuan pendidikan yang harus diupayakan. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Indah Wahyudi untuk materi. Pentingnya dasar ilmu pendidikan bagi calon guru. Tampaknya pendidikan kita di sekolah belum sesuai dengan harapan tersebut. Hal itu dikarenakan banyak komponen yang mempengaruhi dengan tidak mengenyampingkan faktor lain. Komponen selama ini yang dianggap sangat mempengaruhi proses pendidikan adalah komponen guru. Kenapa begitu? Karena guru adalah ujung tombak yang berhubungan langsung dengan siswa atau murid sebagai subjek atau objek belajar untuk mencapai proses dan hasil pendidikan yang diharapkan. Sebaiknya dimulai dengan menganalisis komponen guru. Guru adalah pekerja profesional yang membutuhkan kemampuan dan pendidikan yang khusus. Ciri-ciri pokok dari pekerjaan profesional adalah: yang pertama, pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai. Yang kedua, suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu. 3. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat. Ada 7 komponen yang harus dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai guru profesional. Yang pertama, guru sebagai sumber belajar. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Agar dapat melaksanakan peran sebagai fasilitator, ada beberapa yang
ada beberapa hal yang harus dipahami guru. Yang pertama, guru memahami berbagai jenis media dan sumber belajar beserta fungsi masing-masing. Yang kedua, guru perlu mempunyai keterampilan dalam merancang suatu media. Yang ketiga, guru dituntut untuk mampu mengorganisasikan sebagai jenis media serta dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar. Yang keempat, berbagai fasilitator guru dituntut agar mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. Yang pertama, guru sebagai pengelola pembelajar. Melalui pengelola kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadi proses belajar seluruh siswa. Sebagai manajer, guru memiliki 4 fungsi umum, yaitu yang pertama, merancang tujuan belajar. Yang kedua, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar. Yang ketiga, memimpin yang meliputi motivasi. Yang keempat, mengawasi segala sesuatu apakah suatu berfungsi sebagai mestinya atau belum. Dalam batas-batas tertentu, fungsi mengawasi melibatkan mengambil pengawasan yang terstruktur, walaupun proses tersebut sangat kompleks. Guru sebagai domestator. Yang keempat, guru sebagai domestator. Ada 2 konteks guru sebagai domestator. Yang pertama, sebagai domestator berarti guru harus menunjukkan sifat-sifat terpuji dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, sebagai domestator, guru harus dapat menunjukkan berbagai cara agar setiap materi pelajaran bisa lebih dipahami. Yang kelima, guru sebagai pembimbing. Ada 2 hal yang harus dimiliki. Yang pertama, guru harus memahami anak didik yang sedang dibimbing. 2, guru harus memahami dan tampil dalam merencanakan. 6. Guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator, ada beberapa hal yang patut dipahami. Yang pertama, mempelajari tujuan yang ingin dicapai, membangkitkan minat siswa, menciptakan suatu suasana belajar yang menyenangkan. 3. Memberikan pujian yang wajar terhadap keberhasilan siswa. 4. Memberikan penilaian yang positif. 5. Memberikan komponen tentang hasil pekerjaan siswa. 6. Menciptakan persaingan dan pekerjaan.